One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ada Bang TB, Taufik Bahudin dari UI Watch. Kita coba banyak cerita tentang Gojang Ganjing dan Jakarta lagi rame. Baik mengenai PWLS, baik tentang Gibran, baik tentang Jokowi. Ada lagi Bang? Ya, PKI gaya baru lah, gaya buntut-buntutnya sama baru. semua. Termasuk ijazahnya Jokowi. Iya. Nah, saya sendiri Boyong Ishak coba mendampingin Bang TB untuk ngomong-ngomong apa yang perlu kita angkat sekarang, Bang. Silakan, Bang. Terima kasih. Rekan-rekan, saya ingin menyampaikan masukan untuk jadi pemikiran bersama. Pertanyaannya adalah, kenapa setelah Jokowi 10 tahun menjadi presiden dengan cara yang saya nggak bisa komentar, kok gonjang ganjing kita jadi begitu hebat dan tidak pernah terjadi sebelum Jokowi jadi presiden. Minimal terakhir saat Pak SBY jadi presiden, selesai jabatan 2 kali nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja tuh. Sebelumnya pun biasa-biasa. Tapi begitu Jokowi ada apa? Ini pertanyaan. Memang dia di setel untuk bikin ribut. Esensinya begitulah. Siapa yang setel? Saya mengatakan Jokowi itu PKI gaya baru. Oke. Kenapa? Saya ulangi kembali. Banyak orang yang menganggap enteng, remeh, tidak penting. Ketika Jokowi mengeluarkan Kepres nomor 8 Februari 2024 yang intinya esensinya mengatakan dalam G30S65 PKI adalah korban. Keluar inpres segala macam mesti dibantu bla bla, itu buat saya strategis banget. Paling tidak Jokowi sudah menyampaikan ke PKI baru yang mendukung dia, saya sudah lakukan tugas peran saya yang strategis untuk mengeliminasi bahwa PKI gaya baru bahwa G30S itu PKI. Ini yang orang anggap nggak penting. Dari sana saya melihat bahwa Jokowi adalah PKI baru. Saya pelajari dari sumber-sumber di media sosial, ternyata Jokowi ini berasal di daerah di Boyolali, di suatu tempat kampung atau apapun namanya yang memang menjadi pusat dari PKI. Itu ada gambar dapat di media sosial. Orang tuanya ternyata bukan ramein, yang orang ibunya ternyata salah satu tokoh Gerwani. Jadi memang PKI baru. Pernah nggak Jokowi mengatakan mohon maaf saya pernah keliru? Nggak ada. Karena buat PKI termasuk PKI baru, berbohong itu biasa-biasa saja. Nah Jokowi kan tukang bohong. Saya punya daftar bohongnya kok. Saya punya daftar bohongnya. Kita tidak akan impor jagung ini, buat apa? Kita negara ekonomi akan cuing gini. Omongannya bullshit semua tuh. Mobil SMK. Otaknya hanya cuman karena tingkat kecerdasan intelektualnya cuman segitu, jadi bohongnya itu kasar bener gitu ya. Jadi ada orang berbohong tetap waduh bohongnya hebat nih, cerdas gitu ya. Orang belajar deh, ini nggak ada bohongnya macam-macam. Ya itulah kualitas dia. Jadi ibunya tokoh Gerwani. Oke Bang. Terus terang aja. Terus ada masalah LSI tadi gimana Bang? Nah, PWLS ini adalah bentuk nyata tampilan PKI gaya baru dalam bentuk PWILS. Itulah PKI gaya baru. Jadi kalau berhormat-hormat udahlah, Anda kan nyanyi aja, nggak usah mau main-main di politik lah, otak Anda nggak nyampe. Anda punya background itu, so mobil perapi, tahu nggak itu PKI baru? Kecuali Anda emang PKI gaya baru, silakan. Jadi udahlah, Anda penyanyi yang bagus, di bidang Anda, dangdut, nggak usah main-main politik lah, itu bukan dunia Anda lah. Jadi kalau Anda tahu diri, berhentilah. So bikin perayaan PBL, tahu nggak? Kecuali Anda sudah jadi PKI sekarang, PKI gaya baru, silakan. Nah kita ketemu, Uyos nunggu Anda. Kita ketemu di forum, sayang Anda sudah punya nama yang baik, mengharumkan bangsa di luar negeri dengan dangdut-dangdut Anda mengangkat dangdut jadi musik yang
tidak lagi dalam tanda petik kampungan, tapi kok jadi main di politik, bukan dunia Anda. Atau Anda sudah jadi PKI baru, saya ulang berkali-kali. Jadi Roma Irama berhentilah, ya ini bukan dunia Anda, dan Anda tidak punya background itu. Kami dari UI waktu ini ngikutin terus pergerakan, bahkan termasuk bahwa Gibran itu tidak pernah lulus SMA, ijazahnya main-main, dan termasuk Jokowi pun ijazah palsu. Dari mana bilang Jokowi ijazah palsu? Kalau orang pernah kuliah, tidak akan dia ngomong, lagi saya kuliah juga, kasarnya kalau saya lulus sarjana, IPK saya di bawah 2. Kalau orang kuliah nggak pernah tahu, mereka akan tahu IPK 2 tuh nggak lulus, DO. Ini ketawa. Saya tahu betul Jokowi itu nggak pernah kuliah. Yang main siapa? Pratikno. Profesor Dr. Pratikno, mantan rektor, salah satu mantan rektor UGM yang bermain dengan Jokowi. Karena Jokowi yang tarik dia menjadi seknek waktu itu. Ya, yang main kan Jokowi. Ditekan rektor UGM waktu itu, Ova Emilia, profesor apa, dikendali segala macam, sehingga Jokowi dia bilang, sekolah kuliah di UGM. Kapan dia kuliah di UGM? Kuliah, kalau orang kuliah akan ngomong IPK saya juga di bawah 2. Itu orangnya pernah kuliah itu. Masa IPK di bawah 2. Jadi orang baik lupa, biang kerok yang bikin ribut itu namanya Pratikno. Yang ditarik Jokowi jadi seknek. Dia bayar balas budi ke Jokowi, disetel Ova Emilia. Junior dia di UGM. Anehnya Bang ya, kenapa itu yang namanya KPU itu bisa mensahkan, menggolkan Jokowi, padahal ijazahnya itu masih dipertanyakan. Ya udah, kalau orang-orangnya diatur PKI semua gimana? Orang-orang Jokowi semua. Nggak heran, cuman kita nggak menduga akan sekasar itu. Ini kan kasus pertama di Republik ini. Calon presiden ijazahnya apa? Sudah dicari sekarang nggak ada di KPU. Udah semua itu. Mana dokumennya di KPU? Jadi dia akan jadi satu-satunya presiden di Republiknya yang tidak sah. Nah kalau dia nggak sah gimana Bang? Ya dikerangkeng aja karena dia penipuan itu. Pemalsuan itu udah terang. Saya mah nggak singgung putusannya, udahlah dia dikerangkeng karena nggak sah. Jadi kan dia karenanya di internasional juga dia termasuk presiden koruptor nomor 3 di dunia, bukan nomor 2 ya, nomor 3 di dunia. Bantah dong, bantah kalau nggak benar. Tuntut saya apa itu? Menang lah, emang dia korup kok. Wah, pemuka tolol, korupsinya pinter. Saya udah menduga keras kayak kasus Yakut. Itu nyetor itu, duit dari mana? Seksi juga tuh Yakut tuh Bang. Ya silakan aja, muka bego gitu jadi beragama, kuota haji dia mainin. Lapor Jokowi kok nggak nyetor apa? Kita menuduh aja. Urusan apa dia lapor ke Jokowi? Nah, kalau dia benar Bang. Oh dia benar. Nah kalau dia nggak nyetor ke Jokowi minta perlindungan. Contoh, si Sylvester Matutina, kok susah amat ditangkapnya? Aduh, Iwata berani geruduk dia. Kasih tahu kita geruduk, kita kerangkeng, kita tantang. Mana kita yang nangkap? Kita nangkap berani. Kalau polisi nggak enak nangkapnya ya. Ngerti lah kalau polisi kayak begini. Polisi kan masih jadi dikendalikan, dikudeta oleh PKI baru oleh Jokowi ini. Jadi kalau Listio Sigit tidak diganti Kapolrinya, ya begini terus polisi. Jadi ternaknya Jokowi. Katanya mau diganti Bang. Katanya kita nunggu Prabowo lah, lihat momentumnya kelamaan lah. Jadi saran saya ke Pak Prabowo, udah jangan pakai akal, jangan dari pendekatan politik, langsung aja pendekatan eksekutif. Anda ganti Listio Sigit, nggak ada prestasinya, polisi ngaco. Berita menarik, nggak usah-gangin Abraham Samad dipanggil polisi mau diperiksa soal ijazah palsu. Ya apa sih polisi ini? Udah dikenal Jokowi itu coba ajak tangkap nih. Kalau emang udah siapa, buktiin aja kalau itu memang nggak palsu. Nggak ada. Ternyata kalau toh ada, bikinnya di Pramuka. Jadi Universitas Pramuka. Universitas Pramuka yang udah dibakar. Itu tetangga kita dong Bang, depan UI kan. Iya, tapi udah dibongkar, udah dibakar. Jadi udahlah ya. Jadi polisi, jangan Pak Prabowo jangan mendiamkan. Polisi ini udah dihancurkan, polisi yang baik banyak betul. Itu disingkir-singkirin, dibikin nggak begitu. Listio Sigit kan ternaknya Jokowi. Tanpa sadar dia dikendalikan dan dipakai oleh PKI gaya baru. Halo, Pak Listio Sigit.
Oke. Yang kedua satu lagi Oh, siapa bang? di samping Listio Sigit, Tito Karnavian. Nah, itu. Koruptor besar dengan kasus buku merahnya. Buku Yang belaga merah. bego lah ya. Tanggung jawab. Pulau A yang mau dibagi-bagi siapa lo? Nah, nih publik biar tahu nih biang kerok kan betul riset November 2015 teman saya sudah mengatakan ya kan diuliangkan di Kuruta polisi dekal-dekal habis karena proses hukum kan masuknya lewat polisi. Dia kejadian sama polisi kendalikan. Jadi copot Sigit berubah polisi. Biang keroknya dia. Kira-kira gitulah. Mari kita edukasi. Oke. Terima kasih Bang untuk omong-omongnya. Mungkin ini bermanfaat buat masyarakat. Iya. Ya. Kita berharap masyarakat paling tidak mengerti Bang ya, walaupun nggak bisa berbuat mengerti bahwa kondisi negara ini tidak baik-baik saja. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Veritas, Promitas. One Kawan TV 1